Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rahma Rahman dari Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Mamuju. Di video kali ini, saya akan melanjutkan pembahasan mengenai Muhammadiyah sebagai gerakan pendidikan, lanjutan dari bagian pertama. Pembahasan untuk video kali ini adalah yang pertama, pemikiran dan praksis pendidikan Muhammadiyah, kemudian yang kedua adalah tantangan dan revitalisasi pendidikan Muhammadiyah. Yang akan kita bahas pertama adalah pemikiran dan praksis pendidikan Muhammadiyah. Dimulai dari pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan yang berangkat dari keprihatinannya terhadap situasi dan kondisi global umat Islam waktu itu yang tenggelam dalam kejumudan, kebodohan, serta keterbelakangan. Pemikiran atau ide-ide Kiai Haji Ahmad Dahlan tertuang dalam Gerakan Muhammadiyah yang ia dirikan pada tanggal 18 November 1912. Menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan, upaya strategis untuk menyelamatkan umat Islam dari pola berpikir yang statis menuju pola pemikiran yang dinamis adalah melalui pendidikan. Memang, Muhammadiyah sejak tahun 1912 telah menggarap dunia pendidikan, namun perumusan mengenai tujuan pendidikan yang spesifik baru disusun pada tahun 1936. Kiai Haji Ahmad Dahlan yang merasa tidak puas dengan sistem dan praktik pendidikan yang ada di Indonesia saat itu dibuktikan dengan pandangannya mengenai tujuan pendidikan adalah untuk menciptakan manusia yang baik budi, luas pandangan, dan bersedia berjuang untuk kemajuan masyarakat. Karena itu, Kiai Haji Ahmad Dahlan merentaskan beberapa pandangannya mengenai pendidikan dalam bentuk pendidikan model Muhammadiyah khususnya, antara lain yang pertama adalah pendidikan integralistik. Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah tipe man of action, sehingga sudah pada tempatnya apabila mewariskan cukup banyak amal usaha, bukan tulisan. Dalam konteks pencarian pendidikan integralistik yang mampu memproduksi ulama intelek profesional, gagasan Abdul Mukti Ali menarik untuk disimak. Menurutnya, sistem pendidikan dan pengajaran agama Islam di Indonesia ini yang paling baik adalah sistem pendidikan yang mengikuti sistem pondok pesantren, karena di dalamnya diresapi dengan suasana keagamaan. Yang kedua adalah mengadopsi substansi dan metodologi pendidikan modern Belanda dalam madrasah-madrasah pendidikan agama, yaitu mengambil beberapa komponen pendidikan yang dipakai oleh lembaga pendidikan Belanda. Dari ide ini, Kiai Haji Ahmad Dahlan dapat menyerap dan kemudian dengan gagasan dan praktek pendidikannya dapat menerapkan metode pendidikan yang dianggap baru saat itu ke dalam sebuah sekolah yang didirikannya dan madrasah-madrasah tradisional. Yang ketiga adalah memberi muatan pengajaran Islam pada sekolah-sekolah umum modern Belanda. Sekolah Muhammadiyah mempertahankan dimensi Islam yang kuat, tapi dilakukan dengan cara yang berbeda dengan sekolah-sekolah Islam yang lebih awal dengan gaya pesantrennya yang kental. Untuk meningkatkan kualitas pendidikan Islam, Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan sekolah mu'alimin dan mu'alimat, mubalighin dan mubaligat. Dengan demikian diharapkan lahirlah kader-kader muslim sebagai bagian inti program pembaharuannya yang bisa menjadi ujung tombak gerakan Muhammadiyah dan membantu menyampaikan misi-misi dan melanjutkannya di masa depan. Kemudian, tantangan pendidikan Muhammadiyah. Menurut Setiawan pada tahun 2010, problem pendidikan Muhammadiyah terletak pada 4 hal. Yang pertama adalah masalah ideologis. Salah satu penyebab mendasar mengenai problem ideologis ini adalah penekanan aspek profesionalitas pada saat penerimaan tenaga pendidik dan kependidikan Muhammadiyah. Bagaimanapun, pertimbangan profesionalitas pegawai merupakan aspek yang penting. Akan tetapi, pertimbangan ideologis juga tak kalah pentingnya dibandingkan kompetensi profesional seseorang. Apa jadinya jika lembaga pendidikan Muhammadiyah yang telah tumbuh besar dan mengurat berakar, namun dikendalikan oleh para pimpinan yang mengedepankan aspek profesionalitas semata? Bukan tidak mungkin apabila hal itu dapat menimbulkan perceraian antara pimpinan amal usaha dengan pimpinan Muhammadiyah. Telah banyak kasus di lapangan yang sesungguhnya menunjukkan adanya indikasi perceraian kedua pimpinan tersebut. Meskipun problem perceraian itu dilatar belakangi oleh banyak faktor,
Namun pada umumnya keadaan tersebut didorong oleh miskinnya pengalaman dan pengetahuan para pimpinan amal usaha pendidikan terhadap hakikat perjuangan Muhammadiyah. Yang kedua adalah masalah paradigmatik. Problem ini sesungguhnya muncul akibat kegagalan para pimpinan amal usaha pendidikan dalam menafsirkan serta memahami maksud dan tujuan Muhammadiyah. Kegagalan yang dimaksud terletak pada satu bentuk kesalahan dalam memaknai sejarah. Para pimpinan amal usaha pendidikan tidak lagi melihat sejarah secara kritis. Di samping itu, problem paradigmatik juga dapat dilihat pada hilangnya orientasi pada pimpinan amal usaha pendidikan dalam menafsir ulang maksud dan tujuan Muhammadiyah secara sinergis dengan visi lembaga yang dipimpinnya. Masalah yang ketiga adalah masalah profesionalisme manajemen. Sebagaimana diketahui bahwa amal usaha pendidikan Muhammadiyah umumnya lahir, tumbuh, dan berkembang dari bawah seperti tokoh-tokoh Muhammadiyah yang didukung oleh masyarakat sekitar. Tujuannya pun juga jelas, di mana para tokoh tersebut ingin menjadikan lembaga pendidikan Muhammadiyah sebagai sarana dakwah, upaya sosialisasi dan penanaman ajaran Islam di tengah-tengah masyarakat. Sokongan masyarakat itu juga dapat berdampak positif dan negatif. Dari sisi positif, lembaga pendidikan memiliki kekuatan besar untuk dapat bertahan hidup, meskipun jumlah siswanya sedikit. Namun, pada sisi negatifnya, lembaga pendidikan terkadang justru dikelola seadanya, tidak teratur, dan tidak terencana dengan baik. Hal inilah yang terkadang menjadi salah satu penyebab lemahnya lembaga pendidikan Muhammadiyah saat berkompetisi dengan lembaga pendidikan lainnya. Yang terakhir adalah masalah pengembangan pendidikan. Problem ini sesungguhnya tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengelola lembaga pendidikan. Dalam hal ini, problem pengembangan pendidikan Muhammadiyah lebih ditujukan kepada pihak penyelenggara, yakni persyarikatan dan khususnya Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah atau Dikdasmen. Selanjutnya adalah revitalisasi pendidikan Muhammadiyah. Kiai Haji Ahmad Dahlan bukan hanya mengembangkan sistem, akan tetapi mengembangkan etos kerja yang berdasarkan pada prinsip-prinsip ajaran Islam. Kiai Haji Ahmad Dahlan bukanlah bermaksud mewariskan sistem pendidikan, tetapi mewariskan etos pembaharuan pendidikan. Oleh karena itu, yang penting untuk diwarisi adalah etos pembaharuannya, bukan sekadar sistem pendidikannya. Dua kerangka dasar dalam penyusunan landasan dan praktis revitalisasi ATK mencakup yang pertama, kesadaran visi misi pendidikan Muhammadiyah, yang kedua adalah penguatan sumber daya manusia. Kesadaran visi dan misi. Paradigma pendidikan Muhammadiyah harus dipahami oleh semua kalangan. 4 pilar misi pendidikan Muhammadiyah adalah pendidikan, pelayanan, dakwah, dan pengkaderan harus benar-benar disosialisasikan sampai ke tingkat paling bawah, yaitu guru dan dosen. Kesadaran ini yang nanti akan membawa kerangka berjuang dalam mencapai tujuan umum pendidikan Muhammadiyah. Kesadaran akan pentingnya internalisasi Islamic value melalui AIK menjadi fondasi revitalisasi. Langkah awal ini harus sukses. Pelaksanaan pendidikan Muhammadiyah di daerah non-kota yang menganut sistem pendidikan apa adanya harus diubah mindsetnya. Perubahan pola dari mental passenger menjadi mental driver. Dalam proses revitalisasi ini tentu juga perlu kesadaran dari semua pihak, terlebih seluruh tenaga pendidik dan kependidikan. Kesadaran bahwa di lembaga pendidikan Muhammadiyah memiliki tujuan yang tidak hanya sekadar mencari hidup, mencari nafkah, dan mencari kenyamanan, akan tetapi ada tanggung jawab moral dan spiritual dalam mengawal pendidikan al-Islam dan kemuhammadiyahan. Yang kedua adalah sumber daya manusia. Revitalisasi ISMOBA dan AIK akan berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan apabila didukung oleh penggerak yang kompeten. Penggerak inilah yang akan mengawal minimalisasi nilai ISMOBA atau AIK. Muhammadiyah perlu menyiapkan sumber daya manusia yang orisinal dalam arti mampu memahami konsep pendidikan Muhammadiyah dan mau berjuang untuk mengembangkan pendidikan Muhammadiyah dengan penuh kesadaran. Cara menyiapkan sumber daya yang paling efektif adalah melalui perkaderan. Itulah tadi yang dapat saya sampaikan mengenai Muhammadiyah sebagai gerakan pendidikan bagian kedua. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.